Pemirsa, 6 bulan pemerintahan Jokowi JK, masyarakat disuguhkan hadiah berupa sejumlah kenaikan harga dan tarif. Antara lain kenaikan harga BBM yang fluktuatif, kenaikan tarif KRL, dan sejumlah kenaikan harga bahan pokok lainnya. Pertanyaannya, sampai kapan harga akan terus melambung? Dan untuk membahas hal ini telah hadir di studio staf ahli Wakil Presiden Bidang Ekonomi dan Keuangan Wijayanto Samirin, dan juga pengamat ekonomi Indef, Institute for Development of Economic and Finance, Ahmad Erani Yustika. Selamat sore Pak Erani dan Pak Wijayanto. Selamat sore. Terima kasih sudah hadir di studio kami. Sebelum kita membahas lebih dalam, kita akan lihat beberapa grafik hasil survei dari Poltreking Institute. Ini adalah persoalan pokok yang ada di masyarakat. Harga-harga kebutuhan pokok yang mahal ini yang paling dikeluhkan oleh masyarakat, 58%. Kemudian susah mencari lapangan kerja, 13,9%. Biaya pendidikan, biaya berobat mahal, sarana transportasi, dan lain-lain. Kemudian kinerja bidang ekonomi, secara umum masyarakat tidak puas, yaitu sebesar 52,2%. Cukup puas 27%. Dan sangat tidak puas 14,4%. Ya, kita akan langsung memperbincangkan masalah ini. Saya mungkin ke Pak Erani dulu. Ada 2 survei terakhir dari Indobarometer dan Poltreking yang kemudian menggambarkan dalam 6 bulan pertama pemerintahan Jokowi JK, masyarakat tidak puas, angkanya di bawah 60%. Anda kalau melihat survei ini sesuatu yang memang nyata dirasakan masyarakat, ataukah ekspektasi masyarakat terlalu tinggi, ataukah memang yang kondisi eksternal yang dihadapi oleh pemerintah saat ini memang sangat-sangat buruk sehingga mereka harus bertahan dan hasilnya adalah seperti ini? Saya kira beberapa hal yang tadi disampaikan itu sangat mungkin menjadi faktor penentu penilaian masyarakat tadi itu. Kalau soal terkait kenaikan harga, saya kira memang faktanya itu dirasakan oleh masyarakat, khususnya golongan menengah ke bawah. Mereka terbiasa selama ini mendapatkan subsidi yang sangat besar untuk transportasi. Kemudian untuk harga beras misalnya, pemerintah selama ini berjuang sedemikian rupa untuk memastikan bahwa harga beras itu bisa relatif stabil. Lapangan pekerjaan juga semacam itu. Nah, kalau kemudian hari ini masyarakat menjumpai realitas yang berbeda dengan harapannya, tentu saja kepuasan mereka akan menurun. Yang kedua, saya kira apa yang dirasakan oleh masyarakat tadi itu juga terkait dengan ekspektasi yang sedemikian besar terhadap pemerintahan ini. Sebelum kemudian menjabat ya, sebelum menjelang jabatan. Karena kita tahu bahwa figur presiden dan wakil presiden itu selama ini dikenal sebagai orang yang sangat cepat mengeksekusi beberapa persoalan. Yang selama ini menjadi kelemahan pemerintah yang lalu. Itu ininya. Jadi kalau sekarang kemudian apakah bisa dilihat bahwa ekspektasi itu kemudian berbalik menjadi kekecewaan dalam 6 bulan pertama ini? Ini kan penilaian yang sifatnya sementara ya. Tergantung nanti perubahan-perubahan kinerja pemerintah. Nanti barangkali bisa didiskusikan mengapa kinerja pemerintah itu tidak seperti yang diharapkan. Ada beberapa faktor yang bisa ditilik dari internal pemerintah dan juga ada faktor-faktor eksternal yang nanti akan bisa kita teliti lebih lanjut. Tetapi saya kira sangat mungkin ke depan akan ada perubahan-perubahan terhadap tingkat kepuasan tadi itu tergantung dari kinerja pemerintah. Anda melihatnya akan mungkin berubah nih dalam masa-masa ke depan? Dalam tahun ini misalnya 2015. Hampir pasti ada perubahan. Pasti akan ada perubahan. Mengapa Anda optimis seperti itu?
perubahan kan pasti, cuma apakah nanti itu akan menjadi lebih bagus atau lebih buruk kan kita tidak tahu. Oke, saya pindah dulu. Saya pindah dulu ke Pak Wijayanto. Kalau selama ini, selama 6 bulan menjabat, kan Anda adalah staf ahli bidang ekonomi untuk Pak JK. Evaluasi untuk diri sendirinya seperti apa sih? Apa benar memang merasa tidak maksimal, merasa belum mampu untuk memuaskan masyarakat dengan angka yang memuaskan? Ya, saya pikir apa yang dilakukan oleh Poltreking merupakan masukan yang sangat berharga. Ini memotret apa yang dirasakan masyarakat saat ini. Jadi event-event yang dilihat oleh masyarakat di media, kemudian apa yang dia rasakan di lapangan terpotret di situ. Tapi kita juga harus sadari bahwa pemerintah itu mempunyai tools untuk memperbaiki keadaan yang namanya kebijakan dan anggaran. Okay. Nah, dua tool itu mensyaratkan waktu yang cukup untuk akhirnya ada perbaikan. Jadi dalam konteks ini bukannya pemerintah tidak melakukan banyak sekali hal yang dilakukan, tetapi memang perlu waktu supaya perbaikan itu terlihat. Contoh kasus menaikkan harga BBM, menekan subsidi, tentunya ini memberatkan sebagian masyarakat, gitu ya. Nah, sebagian besar dari itu akan dialokasikan untuk infrastruktur. Sekarang saja proyek infrastruktur belum mulai, baru selesai tender. Yang kita harapkan dalam waktu dekat akan mulai ada proyek, mulai ada multiplier effect di masyarakat, dan selanjutnya logistik, infrastruktur akan lebih bagus. Tapi perlu waktu. Oke, berapa lama waktunya kira-kira kalau dalam perencanaan tim pemerintah sendiri, kira-kira menargetkan bahwa akan sampai dan akan terasa oleh masyarakat itu dalam jangka waktu berapa lama, Pak? Impact dari anggaran-anggaran itu akan dirasakan di kuartal kedua ketika proyek mulai dilakukan. Nanti akan ada multiplier effect dan masyarakat akan merasakan. Tapi impact dari infrastrukturnya sendiri barangkali bisa bertahun-tahun. Misalnya kita berbicara tentang program listrik, jalan, bendungan, dan lain sebagainya. Jadi ada gap antara apa yang dilihat masyarakat saat ini dengan solusi yang ditawarkan oleh pemerintah. Walaupun ada beberapa faktor yang saya lihat diakibatkan oleh faktor eksternal, nanti kita akan diskusikan. Dan juga faktor-faktor yang diakibatkan oleh beberapa proses belajar yang sekarang sedang terjadi di pemerintahan. Oke, kalau kita bicara spesifik soal harga BBM, naik 2 kali, turun 2 kali, tetapi impactnya ke harga barang kebutuhan pokok tetap terus melambung. Apa yang akan dilakukan pemerintah? Apa yang sudah dilakukan pemerintah dan kemudian mana hasilnya, Pak Wijayanto? Sebenarnya begini, ketika harga BBM dinaikkan, ada dampak kepada harga barang. Kemudian harga BBM diturunkan karena fix subsidi. Harga barang tidak turun? Harga barang turun. Ini terbukti dengan deflasi yang terjadi pada bulan Januari dan Februari. Kendati pun demikian, untuk beberapa barang yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, sayangnya sempat mengalami kenaikan, seperti misalnya beras. Nah, faktor yang menyebabkan kenaikan beras sekarang sedang ditangani oleh pemerintah. Ada beberapa hal, tapi yang paling penting di sini adalah validitas data. Kita tidak mengalami kekurangan beras, supply-nya itu ada. Cuman kita tidak tahu persis beras itu ada di mana, kebutuhannya di mana. Nah, perbaikan data dan distribusi ini. Bagaimana bisa tidak tahu persis di mana berasnya berada, Pak Wijayanto? Jadi begini, di Indonesia selama ini salah satu tantangan untuk bisa mengeluarkan kebijakan yang tepat adalah kualitas data. Data pertanian, data peternakan, data macam-macam. Kalau kita lihat validitasnya kadang-kadang tidak terlalu sesuai dengan harapan kita. Data dengan fakta di lapangan tidak sama. Betul. Begitu. Nah, double check ke lapangan dilakukan oleh pemerintah. Bulog melakukan itu, pertanian melakukan itu, harga beras, harga gabah di semua daerah di Indonesia dicek on the spot. Dua data itu dibandingkan, kemudian dari situ akan keluar solusi. Oke, Pak Erani, apa yang salah di sini sebenarnya? Apa yang kurang dilakukan oleh pemerintah? Saya kira gini, saya memahami sepenuhnya tentang perubahan kebijakan yang diinginkan pemerintah dalam banyak aspek, gitu ya. Beberapa kebijakan kan sangat mengesankan sebetulnya. Jadi keinginan pemerintah untuk bisa membangun kemandirian dan kedaulatan pangan, energi. Ini yang ada di Nawacita ya? Ya, itu kan sesuatu yang kita impikan sejak lama. Kedua, kita sudah sangat lama juga berharap bahwa
pembangunan itu menyasar wilayah pedesaan, daerah pinggiran, golongan menengah ke bawah, dan kita beruntung sudah diberi payung undang-undang desa dan seterusnya. Nah, dari situ kemudian muncul sekarang banyak sekali program-program pemerintah, termasuk di dalamnya itu soal misalnya reforma agraria, kemudian infrastruktur irigasi dan seterusnya gitu ininya. Nah, ini yang saya kira memang butuh waktu, tidak bisa sangat cepat. Nah, yang kedua, keinginan untuk membiayai pembangunan tadi itu kan harus tentu mengorbankan beberapa aspek lain. Tadi disebutkan akibat kita harus banyak membangun infrastruktur, akhirnya subsidi tadi itu. Kritik saya adalah seharusnya pengurangan tadi itu ada gradasinya, gitu ya. Tidak bisa langsung dipotong seketika, karena itu juga harus menunggu kapasitas pemerintah untuk bisa mengeliminasi maupun memberikan kompensasi atas dampak buruk yang ditimbulkan. Oke, kalau bisa melakukan gradasi, di mana sebenarnya harusnya dilakukan gradasi itu sehingga masyarakat tidak terlalu mungkin shock harus mengalami kenaikan di berbagai sektor. Seperti subsidi tadi itu misalnya gitu ininya. Itu kan dalam situasi sekarang ini kritik kita adalah kalau kemudian harga itu dibiarkan mengikuti harga pasar gitu ya, maka pemerintah pasti tidak memiliki mekanisme untuk mengisolasi kenaikan harga minyak tadi terhadap kenaikan harga barang-barang yang lain, khususnya pangan. Itu selama puluhan tahun pemerintah tidak memiliki kemampuan untuk itu, gitu ininya. Nah, sambil mempelajari bagaimana ini dilakukan, maka subsidi tadi itu dalam jumlah tertentu mesti harus diberikan. Kalaupun pengurangan harus gradual. Nah, ketika pemerintah sudah memiliki kemampuan untuk mengelola atau mengisolasi kenaikan harga minyak tadi itu terhadap komoditas yang lain, khususnya pangan tadi itu, maka itu bisa dilakukan. Baik, kita akan tahan dulu, nanti kita akan membahas lebih lanjut di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami. Pemirsa, kita lanjutkan perbincangan. Saya akan ke Pak Wijayanto untuk menanggapi apa yang dikritik oleh Pak Erani tadi, mengatakan seharusnya ada gradasi dong, seharusnya pemerintah mampu dong mengendalikan harga agar atau subsidinya kemudian bisa diberikan sedikit demi sedikit sehingga tidak terlalu terasa begitu berat bagi masyarakat. Apakah ini juga sudah menjadi pertimbangan atau bagaimana? Ya, itu sudah menjadi pertimbangan sebelum diambil keputusan menaikkan BBM. Waktu itu yang kita ambil adalah dinaikkan, kemudian ada program talangan 6 bulan. Kemudian diharapkan setelah program talangan 6 bulan dilaksanakan, ada program permanen, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat yang kemarin baru saja diluncurkan oleh Pak Jokowi. Dan dalam prakteknya ini juga berjalan sesuai rencana. Hanya memang terkait dengan harga BBM yang naik turun, itu memang sesuatu yang baru bagi masyarakat kita, bagi kita semua. Kita terbiasa dengan harga beras yang naik turun, tetapi kalau BBM, karena selama ini selalu disubsidi, harganya tetap begitu ya, hal baru ini barangkali membuat masyarakat cukup terkejut. Suara-suara yang sering kita dengar adalah ketika BBM naik, harga naik, tapi ketika turun tidak mau ikut turun. Tapi ini perlu proses bagi masyarakat dan pelaku bisnis. Tapi memang seperti ini ya strateginya, akan selalu dilepas ke mekanisme pasar, dibiarkan saja harga itu kemudian berfluktuasi, kemudian berimbas kepada harga kebutuhan pokok. Sebenarnya tidak betul-betul dilepas. Harga pasar itu merupakan referensi harga BBM di dalam negeri, karena Menteri sendiri bersama timnya akan menganalisis. Dia melakukan analisis untuk bulan ini harganya berapa dan lain sebagainya. Pasti ketika ada kenaikan mendadak, tidak dinaikkan mendadak begitu juga. Jadi kalau dikatakan ini mekanisme pasar, saya rasa bukan, tetapi ini adalah mekanisme di mana harga pasar menjadi referensi. Pak Erani, Anda melihatnya sudah maksimal belum sih yang dilakukan oleh pemerintah kemudian untuk mengendalikan apa yang terjadi saat ini, bagaimana harga kebutuhan pokok terus naik, kemudian diikuti oleh harga tarif-tarif transportasi juga naik, dan itu tidak bisa dikendalikan, memang terasa sangat berat bagi masyarakat. Saya kira pemerintah akan belajar sangat banyak hal dari 6 bulan ini. Ini masyarakat disuruh menunggu pemerintah belajar atau bagaimana nih Pak Erani? Enggak, maksud saya begini, pemerintah pasti akan belajar banyak hal dari 6 bulan ini gitu ya. Ketika respon masyarakat semacam itu.
Pada akhirnya begini, kebijakan itu kan proses yang lahir dari pergulatan politik yang itu ditentukan oleh banyak aktor, termasuk di dalamnya adalah masyarakat. Kritik dari masyarakat pasti itu akan membuat pemerintah mengevaluasi apa yang dilakukan tadi itu. Tapi satu hal yang saya kira masyarakat perlu tahu adalah selama 6 bulan ini pemerintah memang sangat disibukkan dengan urusan reorganisasi pemerintahan. Jadi ada perubahan-perubahan pada level kementerian. Kemudian sekarang pejabat pada eselon 1, 2, tidak semuanya nomenklatur itu sudah selesai. Iya. Bahkan hampir sebagian besar pejabatnya itu PLT. Oke, kemudian apakah alasan itu bisa dijadikan pembenaran bahwa kementerian itu tidak bisa bekerja maksimal? Ada dua yang perlu kita pahami. Satu, bahwa ketika masyarakat tidak puas, itu adalah opini objektif yang harus didengar oleh pemerintah gitu ini ya. Tapi maksud saya adalah kenapa kemudian kita masih punya ruang untuk lebih optimis di masa yang akan datang? Karena kalau ini segera dilakukan, maka kecepatan pemerintah, kesigapan pemerintah untuk mengurus negara ini dalam semua bidang itu kemungkinan bisa lebih bagus gitu ini ya. Dari sisi ini saya kira kita akan mendapatkan ruang di mana satu, pemerintah akan mengevaluasi atas beberapa kebijakan yang sangat strategis. Di sisi lain kemudian ada mesin yang bergerak lebih cepat karena hambatan-hambatan di internal itu sudah selesai gitu. Harapannya semacam itu. Baik, kita tanyakan ke Pak Wijayanto, sampai di mana sih sebenarnya perubahan di struktur pejabat di kementerian itu kemudian kita bisa berharap bahwa bisa lari lebih kencang lagi nih kalau memang strukturnya sudah jelas. Ya, apa yang disampaikan oleh Mas Erani sangat valid. Jadi memang ada undang-undang ASN, aparatur sipil negara, yang ditujukan untuk memperbaiki birokrasi. Jadi supaya birokrasi itu ada kompetisi internal sehingga mereka lebih kompetitif, memperbaiki performance dan lain sebagainya. Nah, tetapi proses menuju dari era lama menjadi era baru itu ada cost-nya. Jadi kalau kita lihat sekarang apa yang disampaikan oleh Mas Erani tadi, ada cukup banyak posisi eselon 1 yang masih kosong atau dijabat oleh PLT. Bahkan beberapa eselon 2 itu PLT atau masih dalam proses pencarian. Kenapa bisa begitu? Karena ada proses yang dulu tidak pernah ada, yaitu proses lelang internal, kompetisi. Sebelum akhirnya dibawa ke TPA, tim penilai akhir, untuk ditentukan pejabat yang paling layak. Substansi dari kebijakan ini adalah bagus untuk memperbaiki birokrasi. Hanya saja ketika memasuki masa transisi ini ada cost. Itu tadi, PLT, pejabat sementara, pelaksana tugas ya PLT, tidak bisa mengambil keputusan strategik dan lain sebagainya. Sedikit banyak ini menghambat. Berapa lama targetnya Pak Wijayanto ini semua akan beres? Saya pikir dalam waktu dekat ini akan beres. Kemudian waktu dekatnya berapa? Sebulan, 2 bulan? Sebulan, 1,5 bulan. Saya lihat semua nama itu sudah dibawa ke tim penilai akhir, tinggal diputuskan. Tapi yang jelas kita sangat berharap kuartal kedua nanti kita memulai dengan sesuatu yang baru. Bukan belajar lagi ya, nanti orang-orangnya baru lagi di pejabat eselon 1 mereka itu kan kemudian dinilai dari kompetensi, pengalaman dan lain sebagainya. Pasti orang-orang yang tahu lapangan. Nah, kita berharap kuartal kedua nanti struktur sudah full, kemudian program-program pemerintah yang menggunakan dana APBN sudah mulai jalan, sehingga kita akan melihat perubahan yang nyata. Pak Erani, ini kita mengalami proses change mungkin ya, perubahan begitu, dan memang setiap perubahan mungkin harus ada pengorbanan dan harus ada sakit terlebih dahulu di awalnya. Tapi kalau Anda melihat daya tahan masyarakat, seberapa kuat mereka bisa mengalami ini dan seberapa lama kira-kira durasinya bisa kemudian tidak membuat mereka, kalau kita berpikir lebih jauh lagi, dampaknya bisa akan kemana-mana ketika harga naik, kemudian masyarakat kemampuan daya belinya rendah, bisa menuntut upah, kemudian bisa berubah menjadi anarkis. Sampai sejauh mana sebenarnya daya tahan masyarakat kita? Kalau yang paling mendasar saya kira yang harus segera pemerintah lakukan itu adalah betul-betul harga kebutuhan pokok itu diurus dengan bagaimana caranya Pak Erani? Mungkin kalau bisa kasih masukan ke pemerintah, harusnya dari mana nih mereka memulai menangani harga ini? Harga beraskah yang harus dikendalikan atau seperti apa? Iya, yang paling pokok adalah beras. Jadi saya sudah menulis beberapa artikel soal itu. Peran Bulog harus lebih
optimalisasikan gitu ya, baik sebagai institusi yang memiliki cadangan beras dalam jumlah yang sangat besar. Kemudian yang kedua tadi, data. Itu penting banget. Jadi sekarang itu tidak mungkin kita merumuskan kebijakan atau mengeksekusi program-program tanpa basis data. Itu pasti akan keliru. Pasti. Nah, oleh karenanya data mengenai kebutuhan real dalam bentuk harian, mingguan, dan seterusnya, tiap daerah itu harus punya. Yang ketiga, saya kira pemerintah pusat harus lebih melibatkan pemerintah daerah. Karena tidak mungkin urusan sedemikian banyak menyangkut orang-orang yang tersebar di banyak wilayah tadi itu akan bisa ditangani oleh pemerintah pusat. Kakinya dari pemerintah daerah. Oleh karenanya Bulog itu menjadi lembaga penyangga, tetapi pada akhirnya pemerintah daerah itu yang akan jauh lebih mengerti dan tahu lebih detail mengenai kebutuhan masing-masing daerah. Komunikasi harus lebih intensif, saya kira gitu ininya. Itu yang mesti dilakukan oleh pemerintah. Tetapi bisa ya dilakukan sebenarnya, dikendalikan harga-harga ini tuh sebenarnya bisa dilakukan oleh pemerintah? Sangat bisa, dan juga harus keberanian punya nyali, karena distributor itu hanya dikuasai oleh pelaku-pelaku ekonomi tertentu yang punya kemampuan untuk mengontrol harga, mengontrol pasokan gitu ya. Pemain-pemainnya sudah ketahuan semuanya. Jadi makanya kira-kira bagaimana cara mengendalikan mereka? Ya harus menambah pemain yang ada di jalur distribusi. Salah satunya kan tadi kalau Bulog diberi pasokan yang banyak, cadangan beras yang banyak, saya kira dia akan menjadi salah satu pemain yang bisa mengontrol harga. Baik. Nanti kita akan lanjutkan lagi di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami.